Kematian ibunya baru-baru ini sangat mengguncang Victoria, yang mengakibatkan dia memilih untuk tidak berbicara dengan ayahnya. Di satu sisi, dia menganggap Stefan ayahnya yang notabene adalah seorang ahli bedah tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya karena tidak dapat menyelamatkan ibunya dari penyakit. Karena situasi rumit, ayah yang berkabung pun memutuskan untuk mengambil cuti panjang lalu tinggal di rumah pedesaan mereka di Lien. Rumah mereka sendiri berada di tengah hamparan tanah yang luas, dan setelah melakukan perjalanan yang panjang, mereka pun sampai. Belum lama setelah ayah dan Victoria sampai, Paman Thierry datang. Lalu tanpa berbicara apapun, bocah itu langsung keluar rumah dan menyambut paman kesayangannya itu. Melihat keadaan Victoria sekarang, Paman Thierry sebenarnya ikut prihatin. Sekarang Victoria juga masih sering mendengarkan playlist milik ibunya untuk mengisi kekosongan. Sedangkan Stefan sendiri merasa tak berdaya saat jaraknya dengan sang anak semakin jauh. Singkat waktu, pagi pun tiba. Hari itu, ayah mengeluarkan mobil tuanya karena berencana akan pergi mendaki. Dia sudah mencoba mengajak anaknya itu untuk ikut, sekalian pergi berbelanja dan bersenang-senang di desa. Tapi nyatanya, Victoria memilih untuk masuk kembali ke rumah dan memutar playlist ibunya. Stefan yang tidak ingin anaknya itu pelangap-pelongo sendirian di rumah besar, berusaha membujuk Victoria lagi sampai tidak lama kemudian anak itu pun bersedia untuk ikut. Perjalanan pun dimulai. Victoria ternyata cukup tangguh mengikuti langkah sang ayah hingga tidak lama mereka sampai di sebuah tempat yang ternyata tempat itu sering dikunjungi oleh Stefan dan mendiang istrinya. Tidak disangka jika pendakian ini akan menjadi pencair suasana yang tadinya canggung jadi santai lagi seperti dulu. Itu karena di sini Victoria menyadari perasaan sang ayah yang juga merasa hancur karena kehilangan sosok yang sangat dicintainya. Mereka lalu berpelukan dan melanjutkan perjalanan, tapi sial, dalam perjalanan pulang mereka malah tersesat dan terpaksa meminta pertolongan dari seorang petani. Untungnya petani itu baik hati. Ketika sampai di sana, mereka berdua langsung disuguhkan minum. Victoria yang penasaran juga diperbolehkan untuk berkeliling. Sampai tidak disangka jika Victoria akan menemukan bayi anjing di dalam ember. Si petani yang tahu jika Victoria melihat anjingnya pun memberitahu jika anjing itu bernama Misteri. Dia juga menyebut anjing itu sebagai hadiah dari hutan. Itu karena anjing tersebut datang begitu saja dari hutan, Cuk. Menyadari jika Victoria menyukai anjingnya, si petani pun memberikannya secara cuma-cuma. Singkatnya, si petani mengantar Victoria dan ayah ke tempat awal mereka melakukan pendakian. Selama perjalanan pula, Victoria berusaha untuk menyembunyikan misteri dari sang ayah, karena dia takut jika sang ayah tidak menyetujui rencananya untuk memelihara anjing. Sesampainya di rumah, Victoria yang khawatir dengan keadaan Misteri karena terlalu lama berada di dalam tas, bergegas mengeluarkannya. Tapi tiba-tiba ayah memanggilnya untuk mengajaknya makan malam bersama. Dengan cepat, Victoria pun menyembunyikan Misteri lagi dan kali ini dia tumpuk anjing itu dengan boneka-bonekanya. Esoknya karena Victoria akan pergi ke sekolah baru, dia pun lagi-lagi menyembunyikan Misteri dan kali ini dia menguncinya di dalam lemari. Ternyata hadirnya Misteri ke kehidupan Victoria sedikit memberi warna. Dia yang merasa punya teman baru pun tidak lagi murung. Bahkan hari itu untuk pertama kalinya setelah kematian ibunya, Victoria mau berbicara lagi dengan sang ayah. Stefan awalnya tidak percaya jika hal itu akan terjadi. Sampai Stefan terus-menerus menyuruh anaknya itu untuk mengulangi ucapannya. Stefan yang senang dan lega pun bisa lebih enteng menjalani kehidupannya sebagai duda. Saat akan pulang, Stefan yang masih berbahagia tidak sengaja bertemu dengan janda anak satu bernama Anna. Anna yang emang orangnya cerewet dan tidak sungkan untuk berkenalan pun memberitahu Stefan jika dia sedang kesal karena mantan suaminya tidak mau mengantar anak mereka di hari pertama kali sekolah. Terlihat nih Stefan agak terganggu dengan tingkah Anna, apalagi ketika Anna tiba-tiba bertanya di mana istri Stefan sekarang, kenapa tidak ikut mengantar. Tanpa ragu, Stefan menjawab jika dia duda karena ditinggal mati oleh istrinya. Nah, di sini nih si Anna malah ketawa. Dia mengira jika Stefan sedang bercanda sampai kemudian dia sadar dan langsung meminta maaf. Singkat cerita, Victoria pun pulang. Dia yang sudah rindu dengan Misteri dengan cepat lari untuk menemuinya di kamar. Sedangkan sang ayah langsung memberitahukan kebahagiaannya kepada Thierry. Tu connais Pikachu? Tu connais les Pokémon? Attends, je vais t'expliquer. Ça, tu vois, il devient dragon.
Tiens, regarde. Si Pokémon Tapi ternyata hari ini Victoria gagal menyembunyikan misteri karena sang ayah tiba-tiba saja masuk ke dalam kamarnya. Victoria yang takut jika ayah marah berusaha setenang mungkin menjelaskan asal-usul misteri. Dia tahu jika sekarang anjing itu tidak punya keluarga, makanya dia ingin merawat dan menjaganya. Stefan yang tahu jika anaknya itu mampu bertanggung jawab atas anjingnya pun memberikan izin kepada Victoria untuk memelihara misteri. Sekarang hari-harinya lebih berwarna semenjak kehadiran misteri, dan karena hal itu pula kedekatannya dengan sang ayah pun semakin erat. Teman-teman di sekolah juga ikut penasaran dengan sosok misteri karena Victoria sering menceritakannya. Sampai kemudian ayah membawa misteri sembari mengantar anaknya itu ke sekolah. Setelah Victoria dan anak-anak lain masuk ke kelas, Anna yang kebetulan bekerja di bidang konservasi menghampiri dan menyuruh Stefan untuk memeriksakan misteri. Tidak hanya agar mendapatkan vaksin, tapi agar Stefan tahu jenis apa anjing misteri itu. Di perjalanan pulang, ayah sempat terjebak macet karena banyak sekali orang mengikuti demo. Demo itu ternyata berisi seruan para peternak domba yang menginginkan populasi serigala segera dimusnahkan. Scene selanjutnya, setelah Victoria pulang sekolah, keluarga kecil itu membuat pesta kecil-kecilan. Thierry yang melihat Victoria bermain-main dengan misteri mulai beranggapan jika anjing itu adalah jenis husky, atau anjing yang sering digunakan untuk menarik kereta luncur. Pesta kecil-kecilan itu memang berlangsung menyenangkan, tapi setelah malam mulai larut, baik ayah maupun Victoria kembali merindukan sosok sang ibu. Keesokan harinya, ayah yang baru saja kelar berbelanja tidak sengaja bertemu dengan Anna yang bertanya kenapa tidak jadi datang ke dokter hewan untuk mengetahui jenis anjing apa misteri. Tapi karena Stefan sudah sangat yakin jika misteri adalah anjing jenis husky, beranggapan jika tidak usah kali ya pakai periksa-periksa dokter hewan tuh bisa pakai BPJS meren. Di sini Anna yang tahu banyak tentang anjing pun terus meyakinkan Stefan jika misteri itu bukan jenis anjing melainkan serigala. Terlihat dari cakarnya yang besar dan taringnya yang tajam. Stefan yang tidak suka dipaksa-paksa menolak dengan tegas lalu bergegas untuk pulang. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan dua penggembala domba yang telah menemukan kotoran dan juga jejak kaki serigala. Si Pak Tua yang kesal pun mulai curiga dengan Stefan, karena pas demo berlangsung kemarin, dia tak sengaja melihat Stefan membawa peliharaannya yang sangat ia yakini jika hewan itu adalah serigala. Di lain hari, Stefan mengajak Thierry, Victoria, dan Misteri untuk berjalan-jalan di hutan. Di hari itu juga Thierry memberitahu dirinya jika dia tidak bisa ikut Natalan bersama, karena dia ada rencana pergi berlibur. Lalu ketika melanjutkan jalan-jalannya lagi, mereka syok ketika Victoria berada dalam situasi berbahaya, di mana dia harus bertemu dengan serigala liar. Tidak ingin anaknya itu celaka, Stefan menyuruh Victoria mundur perlahan karena jika dia membuat pergerakan yang tiba-tiba, ditakutkan serigala itu akan menyerang. Tidak lama kemudian Misteri datang. Dua hewan itu lalu saling bertatap-tatapan seakan-akan mereka itu saling kenal. Tapi anehnya serigala hutan itu pergi sedangkan Misteri kembali ke pelukan Victoria. Mereka yang semakin curiga pun langsung membawa Misteri ke dokter hewan. Dan benar, ketika hasilnya keluar, Misteri resmi ditetapkan sebagai serigala abu-abu berdarah murni. Anna lalu memberitahu Stefan jika Misteri harus secepatnya dibawa ke cagar alam. Bukan hanya berbahaya bagi manusia, tapi serigala adalah ancaman juga bagi para peternak domba di wilayah itu. Stefan bingung bagaimana dia bisa melakukan itu sedangkan Misteri adalah satu-satunya alasan Victoria bisa bahagia lagi. Walaupun sudah memohon agar Misteri tidak dibawa pergi, tapi ternyata aturan harus tetap ditaati. Anna pun memberikan waktu 1 malam agar Victoria bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Misteri. Namun Stefan yang tidak ingin melihat anaknya itu sedih berusaha menyembunyikan Misteri di dalam gudang lalu menguncinya agar tidak ada orang yang tahu. Tepat ketika ada acara yang harus dihadiri di sekolah, Stefan dan Victoria pun terpaksa meninggalkan Misteri sendirian di dalam gudang. Tapi tiba-tiba Pak Tua datang. Stefan tahu jika orang itu sedang mengincar Misteri, makanya dia berusaha keras menyuruhnya pergi sambil berkata jika mereka sudah membuang anjing tersebut. Singkat cerita, acara pun berlangsung. Terlihat Stefan sangat menikmati pertunjukan itu tanpa dia tahu jika Pak Tua dan temannya diam-diam datang lagi ke rumahnya untuk mencari keberadaan Misteri. Hingga tidak perlu waktu lama, mereka berhasil menemukannya.
Tim konservasi pun akhirnya datang ke rumah Stefan karena menerima laporan jika Stefan telah menyembunyikan seekor serigala. Victoria yang melihat temannya itu dibawa pergi langsung berontak dan tidak terima. Dia bahkan menyalahkan ayahnya lagi karena Stefan dianggap tidak becus melindungi misteri. Rasa kehilangan yang dirasakan oleh Victoria ternyata kembali membuatnya merasakan trauma. Stefan yang mendengar jika anaknya itu baru saja bermimpi buruk pun dengan cepat datang untuk menenangkannya. Sejak kejadian itu, Victoria kembali diam. Dia bahkan tidak merasa senang ketika pamannya datang membawakannya banyak sekali oleh-oleh setelah berlibur panjang. Stefan yang sudah tidak tega lagi melihat anaknya itu menderita, pergi mengajak Victoria dan berusaha merubah perspektif orang tentang serigala adalah ancaman bagi manusia. Tapi ternyata usaha itu sia-sia saja, sebab sudah banyak yang dirugikan karena peri serigala sering sekali memakan domba mereka. Suatu hari di sekolah ketika Victoria sedang belajar dengan gurunya, tiba-tiba saja meminta izin untuk pergi ke toilet. Padahal sebenarnya dia bukan benar-benar pergi ke toilet, melainkan bertemu dengan misteri yang diam-diam kabur dari cagar alam demi bertemu dengan Victoria lagi. Saking bahagianya bisa bertemu dengan hewan kesayangannya itu, Victoria terus mengikuti misteri sampai masuk ke hutan dan mendaki bersama. Padahal hari itu cuaca sedang buruk. Di sisi lain, Anna kembali menemui Stefan untuk memberitahu jika misteri telah melarikan diri. Di waktu yang sama pula, sekolah menelpon dan mengatakan jika Victoria menghilang. Stefan yang sadar jika mungkin Victoria pergi bersama misteri pun langsung pamit kepada Thierry dan Anna untuk pergi mencari. Kini Stefan sudah mulai mendaki untuk mencari keberadaan Victoria. Terlihat dia sudah kesana kemari tapi tak kunjung melihat anaknya. Hingga tidak disangka misteri akan datang lalu menunjukkan jalan di mana Victoria berada. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Stefan menemukan Victoria yang sedang tidak berdaya dan kedinginan di bawah pohon. Dengan cepat Stefan membuka jaketnya lalu mendekap anaknya itu erat-erat agar suhu tubuhnya kembali hangat. Dan untuk kedua kalinya Stefan datang ke rumah si petani. Di dalam sana Victoria bisa tidur dengan nyaman hingga bangun dalam keadaan yang baik-baik saja. Keesokan harinya, Anna dan Thierry datang berkunjung dan mendengarkan pengakuan Victoria. Jika kemarin dia hanya ingin membawa misteri ke tempat yang aman, tapi dia gagal dan malah merepotkan banyak orang. Anna kemudian menambahkan jika sekarang misteri sedang dalam area yang sangat berbahaya, di mana banyak pemburu yang ingin membunuh para serigala. Di luar, Stefan menghampiri Victoria untuk meyakinkan anaknya itu jika mungkin sekarang misteri sudah aman bersama dengan keluarganya. Tapi tiba-tiba serigala itu muncul dan membuat Victoria berlari untuk menyusulnya. Sampai kemudian hal mengerikan menimpa misteri. Dia terkena tembakan dari Pak Tua tepat di bagian perutnya. Sontak Victoria sangat panik dan langsung memeluk misteri. Ayah juga kemudian menyusul karena takut anaknya itu terkena tembakan juga. Dia yang marah karena Pak Tua sembarangan menggunakan senjatanya tak segan-segan langsung memukul hingga membuat Pak Tua menyesal. Karena sekarang misteri dalam keadaan sekarat, mereka pun membawanya ke dalam rumah petani. Dan Stefan memutuskan untuk melakukan operasi dadakan. Untung saja operasi itu berjalan dengan lancar. Hingga setelah misteri pulih dari cederanya, Victoria bersedia melepaskan misteri ke alam. Awalnya sulit untuk berpisah, tetapi Victoria yakin jika keputusannya itu memang yang terbaik. Setelah memeluk misteri cukup lama dan mengucapkan kata perpisahan, Victoria melepaskan misteri agar bisa hidup bebas di alamnya dan bahagia berkumpul dengan keluarganya lagi. Lalu film pun berakhir. Saat itu tahun 1942 di Brussels, Belgia. Misha, bocah berusia 7 tahun harus hidup penuh dengan persembunyian dan kerahasiaan bersama dengan kedua orang tuanya. Terus-menerus dicabut, dipindahkan dari sekolah satu ke sekolah yang lain ketika orang tuanya mencoba keluar dari penganiayaan Nazi Jerman yang semakin mengancam. Hari itu, Misha yang bosan melihat keluar jendela karena kesal dengan anak seumurannya bisa main dengan bebas. Dia yang tidak terima pun sampai meludahi anak-anak itu hingga tiba-tiba ayahnya datang. Ayahnya yang bernama Ruven itu langsung memarahi Misha karena tidak pernah patuh untuk tetap bersembunyi, sementara sang ibu hanya bisa menenangkan suaminya itu. Kemudian, Ruven memberitahu istrinya jika besok Misha akan mulai bersekolah lagi. Mendengar hal itu, Misha langsung menolak, tapi berkat bujukan sang ibu, Misha pun menurut.
Keesokan harinya, Misha berangkat sekolah diantar oleh ayahnya. Memang tidak ada tempat yang aman bagi mereka, baik di rumah, di jalan, atau di sekolah. Misha harus menjaga sikap agar keberadaannya tetap aman. Di lain hari, ketika Misha dan ibunya sedang berdoa untuk keselamatan sang ayah yang akan menyelesaikan perang, Giles, teman sang ayah, datang untuk memberikan makanan kepada mereka. Tak lama kemudian, Ruven juga datang. Dia menerima surat dari Giles yang selanjutnya Ruven masukkan ke dalam tasnya Misha. Entah apa isinya, tapi terlihat ayah dan Giles terburu-buru akan pergi lagi. Di sini, si istri dan Misha tidak memperbolehkan Ruven pergi karena akan sangat berbahaya. Tapi karena keperluannya sangat penting, Ruven segera berpamitan lalu langsung pergi. Malamnya, ketika sang ibu sedang membersihkan badan Misha, untuk yang kesekian kalinya dia mengingatkan anaknya itu untuk mengucapkan sebuah kode jika suatu hari ada seseorang yang menjemput sekolah dan itu bukanlah sang ayah. Misha yang cerdas dan mengerti akan perkataan ibunya pun mengiyakan dan akan selalu ingat pesan itu. Jadi maksudnya gini, Cok, kalau ada orang asing jemput Misha pas pulang sekolah, Misha harus mengerti tentang kode yang sudah ada terus ikut sama orang tersebut gitu. Esoknya di sekolah, di saat anak-anak termasuk Misha sedang asik belajar, ibu guru terpaksa harus membawa Misha dan beberapa anak yang lain untuk bersembunyi. Itu karena tiba-tiba saja ada 3 orang Nazi datang untuk memeriksa identitas para murid. Malamnya ayah memberitahu ibu, jika Giles berhasil menemukan tempat persembunyian baru yang jauh lebih aman dan tentunya Misha bisa bermain di luar. Tapi sayang, angan-angan memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman tidak bisa terwujud. Karena ketika Misha pulang sekolah, yang menjemputnya bukanlah sang ayah, melainkan wanita asing bernama Rhonda. Misha paham jika waktu itu juga dia harus pergi dengannya, tapi melihat orang tuanya ditangkap, Misha panik dan hampir menolak. Scene berikutnya, setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang serta tidak diperbolehkan mengajukan pertanyaan, mereka berdua tiba di sebuah rumah milik wanita parubaya. Rhonda lalu memberikan tas milik Misha yang di dalamnya terdapat amplop yang tempo hari dimasukkan sang ayah. Ternyata amplop itu berisi uang dan Misha digunakan sebagai subjek eksploitasi, Cok. Jadi selama ini orang tua Misha mempersiapkan dana yang akan digunakan untuk membayar orang yang bersedia merawat Misha, Cok. Parah banget ya. Setelah itu, Misha diantar ke kamarnya dan disuruh melepaskan kalung pemberian sang ibu. Alasannya sih biar Misha nggak ketangkep, padahal memang mata duitan, bagong. Baru saja sehari berada di tengah keluarga itu, Misha sudah tidak tahan, bahkan dia menangis semalaman. Untungnya, ART di rumah itu segera datang dan mampu menenangkan Misha. Keesokan harinya, Ibu Tiri menyuruh pembantunya itu untuk mendandani Misha secantik mungkin. Karena hari itu dia akan difoto guna membuat identitas baru dengan nama barunya Monique. Saat malam tiba, Misha yang kelaparan diam-diam mengambil makanan tanpa dia sangka jika dirinya akan ketahuan si Ibu Tiri dan mendapatkan hukuman sebuah pukulan di tangan. Berikutnya, Misha diajak oleh saudara tiri ke suatu tempat. Dan biar gampang kita panggil aja Jack ya, Cok. So, mereka datang ke tempat seorang peternak bernama Ernest karena akan melakukan restocking bahan makanan. Dan untuk seterusnya, Misha yang akan melakukan hal tersebut. Esoknya, Misha pergi ke rumah Ernest untuk melakukan restocking. Di tempat itu, Misha sangat senang karena Ernest orangnya baik dan mau mengenalkannya dengan beberapa hal, termasuk berkenalan dengan 2 anjingnya yang bernama Papaita dan Mama Rita. Istri Ernest sendiri bernama Martha. Ia mengalami depresi akibat meninggalnya putra mereka yang bernama Yusuf. Setiap ada anak datang ke rumahnya, Martha selalu menyebutnya Yusuf. Hal itu juga berlaku untuk Misha. Hari itu juga, Martha membuatkan celana baru untuk Misha karena ia kira Misha adalah Yusuf. Untungnya, Misha tidak mempermasalahkan keadaan mental Martha dan tetap bersenang-senang. Tidak lama kemudian terjadi perselisihan antara Ernest dan Jack. Bahkan Jack juga mengatai Martha adalah orang yang bodoh karena selalu menganggap orang lain itu adalah Yusuf. Ketika pulang ke rumah Ibu Tiri, Misha yang sedang bersih-bersih tak sengaja melihat Jack sedang melakukan hal yang sangat mencurigakan. Ternyata ini nih yang membuat Ernest marah. Jack telah menyembunyikan dokumen yang sudah dibayar oleh Ernest. Misha yang tahu akan hal itu pun diam-diam mengambilnya lalu langsung memberikannya kepada Ernest. Sekaligus memberitahu Ernest jika dirinya akan menginap selama 3 hari di rumahnya.
Sembari membicarakan tentang si ibu tiri, Misha bertanya apakah dia bisa tinggal di rumah Ernest saja sampai kedua orang tuanya datang. Ernest pun menjawab jika hal itu tidak akan pernah bisa. Sebab di sekitar rumahnya banyak sekali orang Jerman dan dia takut suatu hari nanti Misha akan tertangkap juga. Di sini Misha kembali bertanya kemana sebenarnya orang Jerman membawa orang tuanya pergi. Ernest yang sedikit tahu tentang hal itu pun berkata jika mereka telah dibawa ke timur untuk dipekerjakan sebagai buruh pabrik. Setelah itu Martha datang lalu memberikannya sebuah boneka sebagai hadiah ulang tahun yang kemudian ia beri nama Gerusa mirip dengan nama ibunya sendiri. Semenjak menginap di rumah Ernest, Misha diajari banyak hal, dari caranya memperlakukan binatang, caranya bercocok tanam, sampai kemudian diajari bagaimana caranya menggunakan kompas. Di sisi lain terlihat Jack yang sedang bersepeda dibuat panik karena tiba-tiba terjadi ledakan. Dia yang buru-buru pulang lalu memberitahu ibunya jika sekarang para polisi dan Jerman sedang melakukan pengecekan di setiap rumah, hingga lagi-lagi Misha pun harus disembunyikan. Malamnya, Misha diam-diam mengintip kamar ibu tiri untuk mendengarkan perbincangan suami istri itu. Dia kini sudah tahu alasan dirinya berada di rumah tersebut yang semakin membuatnya tidak betah dan terus meminta izin kepada Martha agar dia diperbolehkan tinggal di rumahnya. Tapi sayang sekali Martha dan Ernest menolak permintaan itu karena takut Jerman mengetahuinya. Nah, kan baru aja diomongin, orang-orang berseragam itu datang untuk mengecek rumahnya. Dengan cepat Martha pun membawa Misha ke kamar untuk disembunyikan. Di luar, Ernest yang menemui orang-orang itu berusaha keras membuat mereka tidak masuk ke dalam rumahnya. Tapi sial, dia gagal sampai kemudian salah satu masuk ke dalam kamar. Untung saja Misha tidak ada di dalam sana karena kini dia sedang bersembunyi di balik jerami. Karena sekarang Ernest dan Martha ditangkap, Misha yang putus asa dan tentunya tidak ingin ditangkap oleh Nazi pun memutuskan untuk pergi ke timur sendirian dibantu kompas pemberian Ernest. Perjalanan yang tidak mudah itu kini mulai ditempuh oleh Misha. Dia yang ingin sekali bertemu orang tuanya rela merasakan sakit di kaki karena harus menempuh perjalanan yang sangat panjang. Bukan hanya itu, rasa lapar yang teramat sangat memaksa Misha kembali melakukan pencurian sampai tidur pun hanya beralaskan kayu. Keesokan harinya, Misha yang tidak tahan menggunakan sepatu karena kakinya sakit, diam-diam mencuri kaos kaki dan baju milik orang lain. Kemudian lanjut memakan apel, tapi tidak lama kemudian dirinya malah sakit perut dan muntah-muntah. Tapi si Ineng yang tangguh ini tetap melanjutkan perjalanannya lagi, hingga dia tak sengaja melihat rumah kosong. Misha pun masuk ke dalam sana, tapi dia kesal karena tak mendapatkan makanan apapun. Dia hanya mengambil pisau, sepatu boots, dan juga kain tebal yang selanjutnya dia ubah menjadi sebuah mantel. Misha yang masih berjalan menyusuri hutan bergegas sembunyi karena Nazi datang bersama anjing pelacak. Awalnya orang-orang itu sedang menganiaya seorang wanita, tapi tiba-tiba salah satu anjing mereka mengetahui keberadaan Misha dan mengejarnya. Untung berkat pelajaran dari Ernest tentang bagaimana caranya memperlakukan hewan, anjing buas itu seketika luluh kepada Misha. Dia bahkan melindungi Misha dari tuannya sendiri hingga mendapatkan kesempatan untuk kabur dari sana. Rasa lapar kini sudah tak bisa ditahan lagi. Sambil merangkak, dia menggali tanah dan memakan cacing-cacing yang ada di sana. Rasa naon neng eta teh karunya pisan. Tepat ketika musim dingin tiba, Misha senang dan lega karena berhasil mencuri makanan dari salah satu rumah warga. Tapi sialnya dia harus ketahuan dan berakhir kesakitan karena punggungnya ditimpuk bebatuan. Rasa sakitnya pun ternyata membuat Misha tidak sadarkan diri yang kemudian dirinya didatangi oleh seekor serigala putih. Anehnya, serigala yang lapar itu tidak menyerang Misha, dia justru terus mendampingi Misha dan ikut melakukan perjalanan panjangnya. Seiring waktu hubungan Misha dengan serigala semakin erat, Misha juga tak canggung untuk bermain dan berperilaku seperti serigala. Dan jika suatu hari nanti dia berhasil bertemu dengan orang tuanya dan juga Ernest, Misha tidak akan lupa untuk mengenalkan si serigala kepada mereka. Kehadiran hewan itu ternyata mengingatkan Misha kepada dua anjing di rumah Ernest. Dan agar rasa rindunya terobati, dia pun memberi nama serigala putih itu Mama Rita. Keesokan harinya, Misha berhasil mendapatkan umbi-umbian untuk santapan mereka hari itu. Tapi di sini Mama Rita enggan untuk memakannya. Dia lalu pergi dan kembali lagi dengan membawa kelinci sebagai gantinya. Misha yang melihatnya pun senang karena akhirnya dia bisa makan dengan enak. Iya, enak buat lo aing mah geuleuh, Misha.
Selesai makan, datang serigala lain yang mengajak Mama Rita pergi. Misha pun kini sendirian lagi dan sialnya dia harus berhadapan dengan seekor babi hutan yang hampir saja menyerangnya. Beruntung Mama Rita dan serigala lain datang dengan menerkam babi tersebut sekaligus untuk mereka jadikan makanan. Perjalanan Misha terlihat semakin berat sampai tidak terasa jika dia sudah sampai di Polandia tepat di tahun 1943. Buset, nggak setahun wae maneh berjalan teh Misha. Misha yang berhasil keluar dari hutan lalu masuk ke sebuah stasiun untuk diam-diam mengambil makanan dan minuman yang ada di sana. Tapi karena tak ingin membuat ibunya menunggu lama, Misha kembali melanjutkan perjalanan dengan keadaan dirinya yang sudah tidak karuan. Bahkan kini dia masuk ke kandang sapi untuk mengenyot susu, kemudian lanjut tidur sambil berselimutkan jerami. Sepanjang perjalanan yang ditempuh, Misha tak lupa memberikan tanda di pohon, sampai kemudian dia tak sengaja melihat segerombolan anak di hutan lalu bergabung dengan mereka dengan bersembunyi di dalam lubang. Anak-anak yang kelaparan itu lalu keesokan harinya menemukan roti. Roti dari mana coba? Misha yang sadar jika roti itu hanyalah jebakan menyuruh teman-teman pergi, tapi sayangnya mereka tidak mau sehingga dia pun pergi sendirian. Dan benar dugaan Misha, tidak lama kemudian orang-orang itu membawa mereka pergi. Beberapa waktu berlalu ketika Misha sedang bersembunyi di gua, dia melihat sekumpulan anak serigala yang ternyata mereka adalah anaknya Mama Rita. Yalah, ternyata alasan ninggalin teh arek bercocok tanam maneh. Merasa jika makanan yang dibawa Mama Rita tidak cukup, Misha pun mengajak serigala lain bernama Moonlight untuk mencuri domba milik warga. Walaupun agak kesulitan, tapi mereka berhasil menyantapnya bersama-sama. Tapi baru saja tenang dan bisa bersenang-senang lagi, tiba-tiba saja datang pemburu yang mengincar para serigala, sehingga Mama Rita dan serigala lain pun menjadi korbannya. Misha yang tidak terima dengan hal itu lalu mengendap-endap untuk memberikan pemburu itu pelajaran. Dia memukul si pemburu dengan kayu sampai pingsan, kemudian membuang senapannya ke dalam sumur. Setelah itu Misha berusaha membawa Mama Rita pergi untuk dikubur. Di sini, Misha sangat terpukul dengan kepergian temannya. Dia terus menangis sampai kemudian pergi sendirian untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Setelah berjuang pergi dari desa ke desa, mencuri makanan dan pakaian dimanapun dia bisa, akhirnya Misha tiba di Ukraina. Ketika melihat banyak orang sedang digiring oleh para tentara, Misha yang berpikir jika orang tuanya ada di antara mereka pun dengan cepat mencari, tapi ternyata mereka tidak ada di sana. Misha yang mulai putus asa dan lelah pun kembali berjalan dengan keadaan kaki yang sudah terluka parah. Sampai kemudian dia jatuh pingsan dan berhalusinasi jika ayahnya datang menjemput. Ternyata laki-laki itu juga bernama Misha yang tak sengaja menemukan Misha kecil lalu ia bawa ke rumahnya. Mungkin karena sudah terlalu lama di hutan kali ya, terlihat Misha kecil berperilaku agresif. Dia bahkan tidak mau berbicara dan hanya menggunakan bahasa isyarat. Esoknya, setelah cukup beristirahat, Misha kecil ikut memandikan kuda, dan di saat itulah Misha besar tahu jika anak itu bisa berbicara. Dia pun lalu menyuruh si Misha kecil untuk mandi dan mulai mengakrabkan diri. Misha dan orang-orang itu kini sedang menonton sebuah tayangan perang yang menyatakan jika Jerman telah kalah dengan Brussels, yang tak lain adalah tempat Misha berasal. Melihat itu, Misha kecil langsung berteriak dan memberitahu jika Brussels adalah tempat tinggalnya. Tapi tidak lama kemudian Misha besar dan keluarganya harus cepat-cepat pergi karena bom terus meledak. Dia juga sudah berusaha mengajak Misha kecil ikut, tapi ternyata tekad untuk bertemu orang tuanya tidak bisa dirubah. Melihat keberanian bocah itu, Misha besar pun pergi setelah memberikan topi dan makanan. Setelah mengucapkan selamat tinggal dan berjanji untuk tidak saling melupakan, Misha kembali berjalan dan kali ini dia terpaksa menumpang di kolong kereta untuk sampai ke Brussels lebih cepat. Tapi sial, di tengah jalan dia malah terjatuh karena sudah tak kuat berpegangan. Tepat di tahun 1945, Misha akhirnya tiba di Brussels. Dia lalu kembali ke rumahnya, tapi di rumah itu hanya ada orang asing yang kemudian menunjukkannya sebuah kotak berisi foto-fotonya dulu. Orang itu lalu memberikan saran agar Misha pergi ke balai kota saja dan meminta bantuan orang-orang di sana untuk mencarikan kedua orang tuanya. Tapi sampai di sana Misha tidak mendapatkan apapun dan justru terpaksa harus dirawat karena tubuhnya penuh dengan kutu serta ditakutkan akan menginfeksi orang lain.
Malamnya ketika pasien lain sedang beristirahat, Misha yang kelaparan diam-diam pergi untuk memakan sesuatu. Tapi setelah itu dirinya malah jatuh pingsan dan semakin tak berdaya. Misha kini terus berhalusinasi dengan memanggil Mama Rita dan Papa Rita. Sampai suatu waktu Ernest datang untuk menjemputnya. Laki-laki tua itu ternyata tahu jika selama ini Misha telah melakukan perjalanan yang sangat panjang. Ernest juga membawa anjing-anjingnya itu ke hadapan Misha karena mengetahui jika anak itu merindukannya. Sambil mengungkapkan rasa prihatin, Ernest berkata jika dia bangga kepada Misha. Dia lalu mengajak Misha pulang dan berjanji akan ikut mencari orang tuanya. Tapi takdir berkata lain karena ternyata selama ini kedua orang tua Misha telah tewas dibunuh oleh Nazi. Dan film pun berakhir. Mengenaskan, melelahkan, menjengkelkan, mengharukan, apalagi nih Cok. Dan kadang-kadang kalau dipikir ngeselin juga sih, apa yang udah kita perjuangin hasilnya nggak seperti apa yang kita mau. Tapi ingat, selalu ada hikmah di balik cobaan yang kita hadapi Cok. Oke, sekian dari Serasa dan tim, bye and see you.